Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1021. Pada saat ini, Patriark tampaknya telah datang ke sesuatu. Setelah melihat kedua pria itu naik dan turun, dia berkata dengan dingin, "Kamu bilang kamu murid Shaolin dan murid Kongtong, tapi aku sangat meragukan identitasmu. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu Anda adalah murid Shaolin dan murid Kongtong?" Tetua di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi berkata, "Ya, telah ada kesepakatan antara 6 sekte dan klan Panjang. Tidak ada murid dari 6 sekte yang bisa memasuki klan Panjang dengan begitu terang-terangan. Belum lagi langsung mengambil klan naga dengan naga ki pada titik ini." Tetua juga menatap kedua pria itu. Dia bangun dan memberikan minuman dingin. "Kau palsu." Ketiga tetua juga berbicara dengan tatapan membunuh, "Anda sangat berani. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi murid Shaolin dan murid Kongtong, meniru." Untuk sesaat, murid Shaolin mencibir dan berkata, "Oke, karena Anda tidak percaya, saya akan mengkonfirmasikannya kepada Anda." Saat berikutnya, sebelum suara itu jatuh, dia melihat Teng, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul pada pria itu, langsung menyelimutinya. Semburan cahaya keemasan ini juga menyajikan bentuk lonceng emas, yang terlihat tak terkalahkan untuk sesaat. "Apa? Ini adalah keterampilan sihir Shaolin, toples lonceng emas." "Kau tahu toples lonceng emas?" Melihat ini, wajah Patriark berubah warna pada saat yang sama. Keempat Patriark telah melihat Lin Ming melakukan keterampilan sihir Shaolin semacam ini sebelumnya. Kemampuan pertahanannya luar biasa. Sekarang, toples lonceng emas yang tiba-tiba dikeluarkan pria itu tidak lebih lemah dari kekuatan Lin Ming. Selain itu, sebagai keterampilan sihir Shaolin, toples lonceng emas itu sendiri sangat sulit untuk dipraktekkan. Kecuali beberapa murid Shaolin yang bisa mempelajarinya, hampir 99% murid Shaolin bahkan tidak dapat menyentuh ambang pintu lonceng emas. Tentu saja, akan ada orang lain selain murid Shaolin yang akan mempelajari keterampilan sihir Shaolin, penutup lonceng emas. Tentu saja, dalam pandangan empat patriark, Lin Ming adalah pengecualian. Memang, di mata empat patriark, Lin Ming adalah orang aneh sendiri. Dia bahkan tahu alkimia di Tianluo dan Shu. Tidak mengherankan bahwa itu dia bisa mempelajari toples lonceng emas Shaolin. "Mengapa? Apakah kamu masih meragukan identitas kita?" Melihat bahwa itu wajah Patriark sangat berubah, murid Shaolin mencibir dan kemudian mengambil kembali penutup lonceng emas. Untuk sesaat, wajah Patriark sulit dilihat, tetapi dia masih berkata, "Bahkan jika kamu benar-benar murid Shaolin dan murid Kongtong, hanya saja murid-murid dari kedua sekte ini tidak dapat langsung masuk ke tanah klan naga, tetapi juga mengambil klan naga." Patriark klan Panjang, murid sekte Kongtong, menyipitkan matanya saat ini, dan cahaya dingin melintas di tengah. "Sepertinya Anda benar-benar bersulang daripada minum." Untuk sesaat, saling berhadapan, mereka menunjukkan tatapan pembunuh. Keempat patriark masih tidak menunjukkan sentuhan sedikit pun di wajah mereka, dan mereka tidak tampak gugup dan takut. Namun, tetua tidak bisa membantu tetapi mendengus dan berkata, "Kalian berdua, bahkan jika Anda ingin mengambil orang dari klan naga, Anda harus memberi saya penjelasan." Orang tua, murid Shaolin tampak sedikit tidak sabar saat ini. Dia menatap tetua dan berkata dengan jijik, "Kepala biara Shaolin dan pemimpin sekte Kongtong memiliki alasan mereka untuk meminta kami datang dan memimpin orang. Anda hanya seorang tetua dari klan naga. Kualifikasi apa yang Anda harus tahu hal rahasia seperti itu?" Mendengar ini, Patriark mencibir, "Ini adalah lelucon bahwa itu Anda ingin mengambil klan Panjang. Elder adalah tetua dari klan Panjang. Elder tidak memenuhi syarat untuk mengetahui. Siapa yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, itu benar. Kita semua harus tahu mengapa Anda mengambil Sueni lama." Ketiga tetua juga berbicara dengan dingin. Kemudian, keempat tetua menambahkan, "Jika kami pikir pernyataan Anda tidak benar, kami tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil Sueni lama." Untuk sesaat, mereka tidak berbicara lagi, tetapi cahaya dingin di mata mereka menjadi semakin intens, dan mereka menyapu perlahan dari empat patriark. Dua orang secara alami juga melihat dengan jelas, patriark empat orang tampak sangat tegas, menunjukkan sepasang lebih suka mati daripada membiarkan mereka mengambilnya. Tampaknya mereka harus melakukannya. Bagus. Pada saat ini, murid-murid sekte Kongtong mulai berbicara,
dan ada cahaya merah terang berkedip pada mereka. Untuk sesaat, napas yang sangat panas, tetapi juga menuju patriark dari 4 wajah. Di seluruh ruangan, suhu melonjak puluhan derajat. Tak perlu dikatakan, keempat patriark, bahkan Sueni panjang, berkeringat di dahi mereka. Murid sekte Kongtong ini, dengan tatapan membunuh, berkata, "Patriark, 3 tetua, saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya." Akhirnya, patriark itu dengan tegas menyela dan berkata, "Tidak, saya tidak akan memikirkannya sedetik pun. Kami lebih suka mati daripada melihatmu mengambil salah satu dari orang-orang naga itu." Elder juga mengangguk dan berkata, "Ya, kami tidak akan mengambil klan panjang tanpa Anda mengatakan apa-apa." 3 tetua juga berkata, "Anda ingin mengambil Sueni lama, kecuali dari tubuh kita, melangkahi." Faktanya, keempat patriark telah menduga bahwa Sueni panjang, sebagai orang dengan denyut nadi naga, setelah diambil, akan mati selama 10 tahun. Long Sueni baru saja pulih setelah mengambil mata air abadi. Dia bangun, tapi dia harus dibawa pergi lagi. Untuk sementara waktu, keempat patriark tidak akan bisa melihat hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, meskipun keempat patriark tahu bahwa itu mereka bukan lawan satu sama lain, untuk sesaat, mereka menunjukkan semua kekuatan mereka. Secara alami, keempat patriark juga dalam posisi berkelahi satu sama lain secara langsung. Melihat ini, murid sekte Kongtong dan murid Shaolin hanya meremehkan untuk tersenyum. Murid-murid sekte Kongtong dengan dingin berkata, "Yah, karena Anda bersikeras bersulang alih-alih minum, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Setelah aku meninggalkanmu, aku bisa dengan mudah membawa orang pergi." Pada titik ini, setelah jeda, ada kilatan cahaya merah di mata murid-murid sekte Kongtong, seperti 2 api. Kemudian dia minum dingin dan berkata, "Menderita kematian." Sebelum kata-kata karakter mati turun, lampu merah muda sudah bangkit dari telapak tangannya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya pertama kali melintas ke arah tetua. Pada saat ini, pupil elder besar tidak bisa membantu menyusut. Meskipun ia telah mencoba yang terbaik untuk menampilkan semua kekuatannya, namun, kekuatannya jauh dari sisi lain. Dia hanya setengah langkah dari kekuatan roh, dan kekuatan pihak lain setidaknya 3 tingkat roh. Bab 1022. Ketika sisi lain menamparnya seperti ini, tetua itu bahkan tidak menangkap bayangan telapak tangan sisi lain untuk sesaat. Saat berikutnya, ledakan terdengar, sisi lain dari telapak tangan ini, juga adalah pukulan berat pada tetua. Untuk sesaat, tetua bahkan tidak mendengus. Seluruh tubuhnya terbang mundur. Wow, ketika orang masih di tengah-tengah udara, mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki seteguk besar darah di mulut mereka. Pada saat yang sama, patriark, 3 tetua, 4 tetua dan Sueni panjang semua berubah warna dan berseru. Saat berikutnya, wajah 3 tetua juga berubah tiba-tiba. Karena pada saat ini, tiba-tiba ada kekuatan telapak tangan, dan itu juga ke arahnya. Kecepatan telapak tangan ini juga sangat mengerikan. Ketiga tetua hanya merasakannya. Saat berikutnya, ledakan sudah terdengar, dan telapak tangan pihak lain sudah memukulnya dengan kuat. Tiba-tiba, sama seperti tetua, ketiga tetua itu bahkan tidak bersenandung. Dia juga terbang terbalik. Wow, ketika orang-orang berada di tengah-tengah udara, mereka juga memuntahkan seteguk darah yang besar. Melihat ini, mata patriark tampaknya menyemprotkan api secara langsung, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Kekuatan dari sisi lain terlalu kuat. Bahkan jika 4 orang bertambah, tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Pada saat ini, hanya butuh 3 atau 4 detik untuk melihatnya. Elder dan elder mengambil telapak tangan satu demi satu. Setelah berdarah dari mulut mereka, mereka jatuh ke tanah. Mereka juga tampaknya terluka parah. Untuk sesaat, Sueni lama tidak bisa mengurus apapun. Ketika dia melihat bahwa itu pihak lain akan bertarung langsung di 4 tetua, dia tidak bisa menahan teriakan, "Berhenti. Anda akan membawa saya. Aku akan pergi bersamamu." Haha, kata-kata ini mengekspor. Untuk sementara waktu cibiran lalu terdengar, lalu murid sekte Kongtong ini baru saja berhenti. Untuk sesaat, dia menatap Sueni panjang dengan senyum di wajahnya. Melihat mata Sueni yang panjang hampir meledak dengan api, wajahnya bahkan lebih sulit dilihat. Dia tidak peduli sama sekali, dan berkata samar-samar di mulutnya, "Baik, Sueni panjang, Anda membuat pilihan yang sangat tepat jika Anda ragu-ragu selama beberapa detik,
lain kali Anda jatuh, Anda akan menjadi patriark dan 4 tetua. Haha, pada akhirnya, murid-murid sekte Kongtong juga penuh penghinaan. Mereka melirik patriark dan 4 tetua. Setelah melihat Sueni Panjang selesai berbicara, dia berjalan ke murid sekte Kongtong yang berlawanan dan murid Shaolin. Alih-alih ragu-ragu, patriark mengambil Sueni Lama dengan lengan dan berkata, "Sydney, jangan pergi. Jika kamu pergi bersama mereka seperti ini, kamu akan mati." Long Sueni tampak tenang dan berkata perlahan, "Patriark, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mungkin ini hidupku tidak ada seorang pun, termasuk Lin Ming, yang bisa mengubah hidup saya. Patriark, aku sudah mengenalinya. Sydney, jangan pergi." Namun, sang patriark masih berbicara. "Patriark, sekarang aku bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan jika aku mati sekarang, itu sepadan." Long Sueni bahkan menunjukkan senyum di sudut mulutnya dan berkata. Untuk sesaat, patriark hanya melihat Sueni Panjang dan tidak mengatakan apa-apa, tapi tiba-tiba ia melihat jejak perjuangan di matanya. Kemudian patriark berkata, "Jangan khawatir, Sydney. As patriark, saya akan melindungi setiap klan naga sampai mati. Saya tidak akan pernah membiarkan klan naga mengalami kecelakaan." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa itu patriark tiba-tiba mengeluarkan pil seperti sesuatu dari tubuhnya. Sepertinya dia tidak ragu-ragu dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Patriark, meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan patriark untuk pertama kalinya, Sueni Lama tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan di dalam hatinya, yang melahirkan firasat yang sangat buruk. Patriark tampaknya tahu pil apa yang diambil pemimpin klan. Wajah keempat tetua itu tiba-tiba berubah dan berseru. Pada saat ini, patriark hanya berkata kepada empat tetua, "Lindungi Sunny." Kemudian dia melihat murid-murid yang berlawanan dari sekte Kongtong dan sekte Shaolin. Pada saat ini, momentum patriark mulai meningkat dengan cepat. Tingkat kedua dari alam spiritual 3 tingkat alam spiritual 4 tingkat alam spiritual momentum tubuh pemimpin klan, langsung naik, segera naik ke tingkat-tingkat kelima dari alam spiritual, dan kemudian berhenti. Ternyata kekuatanmu adalah 5 tingkat alam spiritual. Pada saat ini, patriark melihat masa lalu dan secara alami melihat kekuatan sisi lain. Melihat perubahan mendadak di tubuh patriark, keduanya tertegun untuk pertama kalinya, tetapi kemudian mereka berdua mencibir. Murid sekte Kongtong masih memandang patriark dengan jijik dan berkata, "Haha, dengan cara ini, Anda untuk sementara meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang sebanding dengan kita. Anda pikir itu akan mengalahkan kita?" Petik 1. Selain itu, murid Shaolin juga berkata, "Patriark, saya katakan, hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita dari mengambil Sueni Lama pergi." Lihatlah langkah ketika suara tidak jatuh, sisi lain juga bergerak. Teng dari, kemudian melihatnya, pertama-tama, ada semburan cahaya keemasan yang naik. Pada saat ini, dia juga langsung menggunakan penutup lonceng emas, keterampilan sihir Shaolin. Setelah itu, dia memukul patriark secara langsung. Tinjunya, juga terbungkus cahaya keemasan yang sangat kuat, momentumnya cepat. Ini jelas tinju Demon Shaolin yang menundukkan. Melihat bahwa itu momentum lawan begitu cepat dan keras, pemimpin klan mendengus dengan jijik dan bertepuk tangan langsung. Waktu instan, 2 cahaya kuning muda, juga berkedip keluar, menunjukkan momentum yang sangat berat dan cepat. "Kamu hanya ingin memecahkan penutup lonceng emasku. Ini adalah angan-angan." Melihat ini, ekspresi jijik pada wajah murid Shaolin menjadi lebih kuat. Kecepatan tinjunya lebih cepat, dan dia memukul patriark secara langsung. Tapi saat berikutnya, seluruh orangnya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mata instan juga tidak bisa membantu menatap, menunjukkan penampilan yang luar biasa. Memang, pada saat ini, dengan 2 suara dangdang, telapak tangan patriark datang lebih dulu dan langsung memukulnya di penutup lonceng emas di luar tubuhnya. Artinya, penutup lonceng emas di luarnya langsung rusak oleh tangan patriark. Bagaimana itu bisa terjadi, para penonton? Seorang murid sekte Kongtong tertegun sejenak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Pada saat ini, dia juga tampaknya tanpa sadar membuka mulutnya, seruan. Dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dalam kebingungan murid Shaolin, patriark keluar lagi. Kali ini, cahaya kuning pucat di tangannya lebih kuat, dan dalam sekejap, itu lebih dari 3 atau 4 kali lebih kuat.
Lihat telapak tangan ganda seperti itu, tiba-tiba memukul murid Shaolin secara langsung. Bab 1023, dalam sekejap, jeritan datang dari murid Shaolin. Selain itu, dengan jeritan seperti itu, puff, murid Shaolin juga memuntahkan seteguk darah yang besar. Setelah itu, seluruh tubuh terbang mundur keluar dari pintu. Ada ledakan dan jatuh ke halaman di luar. Si Zhengyan, melihat ini, Yuan Pengfei, seorang murid dari sekolah Kongtong, tampaknya tanpa sadar berseru, dan wajahnya menjadi pucat. Ini benar-benar tangan patriark yang kuat, yang membuatnya mengalami beberapa kecelakaan. Menurut pendapatnya, bahkan jika pemimpin klan untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke tingkat 5 tingkat alam spiritual, untuk sementara waktu, dia sama baiknya dengan mereka berdua. Tapi siapa sangka bahwa itu patriark pertama langsung memecahkan penutup lonceng emas murid Shaolin si Zhengyan. Segera setelah itu, juga momentumnya tidak berkurang lagi, telapak tangan ganda langsung akan si Zhengyan membombardir. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan Yuan Pengfei, seorang murid dari sekolah Kongtong, juga menunjukkan momentum yang lebih kuat. Kemudian lihat, semburan cahaya merah panas yang tak terbandingkan, waktu instan juga bergolak secara langsung menuju patriark yang tersapu. Begitu cahaya merah muda yang sangat panas ini keluar, seluruh ruangan adalah api merah, seolah-olah seluruh ruang telah langsung terbakar. Untuk sesaat, patriark secara alami tidak peduli untuk memeriksa apakah murid Shaolin si Zhengyan sudah mati. Pada saat ini, serangan Yuan Pengfei, seorang murid sekolah Kongtong, telah datang. Teng! Tubuh patriark akan memiliki semburan cahaya kuning muda. Waktu instan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Pada saat ini, sebuah ledakan keras terdengar, semburan cahaya merah muda, langsung dibombardir di tubuh patriark pada ledakan cahaya kuning muda ini. Dalam sekejap, aliran udara yang sangat kuat dan cepat menyapu sekitar. Tiba-tiba, suara 4 ledakan hampir terdengar pada saat yang sama, dan kemudian 4 dinding seluruh ruangan runtuh hampir pada saat yang sama. Dan kemudian, seluruh atap, dan kemudian itu akan jatuh. Melihat ini, wajah patriark berubah. Dia melintas dan membawa Elder dan Elder 3 yang terluka bersamanya. Dia meninggalkan ruangan setelah flash lain. Pada saat ini, ada ledakan keras, dan seluruh atap jatuh langsung di tanah. Dalam sekejap, batu bata dan ubin terbang, debu terbang, dan tingginya hampir 10 meter. Sulit untuk tidak mengganggu semua orang dari klan naga dalam gerakan seperti gempa bumi ini. Pada saat ini, suara patriark terdengar dan menyebar ke setiap sudut klan naga. Semua orang lama tinggal di rumah. Tidak ada yang diizinkan keluar tanpa izin saya. Patriark, pada saat ini, keempat tetua muncul di samping patriark, dan berkata dengan suara rendah, aku sudah mengatur sueni panjang di ruang rahasia. Belum lagi murid Shaolin dan murid Kongtong. Bahkan jika kepala sekolah dari 6 sekte utama datang secara pribadi, mereka tidak akan pernah menemukan sueni yang panjang. Patriark mengangguk sedikit, dan kemudian menyerahkan elder yang terluka dan 3 tetua kepada 4 tetua. Setelah itu, dia berkata, bahwa mereka untuk menyembuhkan setelah jeda. Dia melanjutkan, juga, Anda akan membawa semua orang ke ruang rahasia. Jika saya tidak muncul, tidak satu pun dari Anda akan diizinkan untuk keluar sampai Lin Ming kembali. Patriark, apa arti kata-kata patriark? Keempat tetua tidak bisa memahaminya dengan lebih jelas. Untuk sesaat, wajah mereka berubah dan berseru. Ayolah! Melihat ini, wajah patriark tenggelam dan memberikan minuman rendah. 4 tetua tak berdaya, juga hanya bisa menghela nafas di dalam hati, dan kemudian diam-diam berdoa, berharap Lin Ming bisa cepat muncul, segera muncul. Jika tidak, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, si Zhengyan, murid Shaolin, mampu berdiri setelah Yuan Pengfei memberinya obat mujarab. Untuk sesaat, matanya melintas warna suram. Dia menatap patriark dan berbicara dengan dingin. Pemimpin klan yang panjang, itu bagus. Anda benar-benar marah Anda memaksa saya untuk langkah ini lalu aku harus menyingkirkanmu, dan kemudian aku akan menyingkirkan semua orang naga, dan kemudian aku akan mengambil sueni lama pergi Yuan Pengfei. Mari kita lakukan bersama-sama. Ketika sampai pada akhirnya, semangat pembunuh si Zhengyan sudah sangat kuat, hampir ke tingkat substansi umum, dan dia banyak minum. Pemimpin klan yang panjang, mati. Pada saat yang sama, Yuan Pengfei, seorang murid sekolah Kongtong,
menunjukkan tatapan suram dan membunuh di matanya. Pada saat berikutnya, dua suara memecah udara terdengar, dan cahaya keemasan dan lampu merah bergegas menuju pemimpin klan tidak jauh. Pada saat ini, wajah Patriark tidak pernah bermartabat. Kekuatan sisi lain benar-benar sama dengannya. Kejutan, jika dia bertarung sendirian, dia masih bisa menang dengan 7 atau 8 poin. Namun, ketika mereka bertarung bersama, mereka tampaknya menyerangnya secara langsung tanpa meninggalkan tangan sama sekali. Kemudian dia tidak bisa melawan. Tapi tepat ketika dua lainnya hendak menyerang, wajah Patriark berubah. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan sukacita. Memang, pada saat ini, tiba-tiba, sosok muncul di sisinya. Napas yang saya rasakan pada saat itu juga sangat akrab bagi Patriark. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu memutar kepalanya untuk melihat, dan dia bisa benar-benar yakin siapa sosok yang tiba-tiba muncul. Ini Lin Ming, tidak diragukan lagi. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu satu sama lain memiliki 5 tingkat kekuatan. Tampaknya bawah sadar, hatinya tidak bisa membantu bertepuk tangan. Memang benar bahwa itu Lin Ming Chai hanya kekuatan dari 3 tingkat Hua Lingjing. Bisakah dia menjadi lawan dari 2 murid dari 6 sekte utama yang memiliki kekuatan dari 5 tingkat Hua Lingjing? Tapi kemudian dia tertegun. Ini adalah waktu untuk melihat. Lin Ming tiba-tiba flash lain, tapi muncul di depannya, meninggalkan dia hanya sosok. Ini Lin Ming, meskipun dia benar-benar yakin bahwa itu pria ini adalah Lin Ming. Ketika dia melihat sosok yang akrab ini, Patriark masih berseru, dan hatinya tidak bisa membantu berdetak. Pada saat ini, suara Lin Ming terdengar, "Patriark, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda mengalami kecelakaan." Mendengar kata-kata Lin Ming, tampaknya tidak dapat dijelaskan bahwa itu Patriark memiliki rasa aman yang besar di dalam hatinya. Seolah-olah pada saat ini, bahkan jika langit jatuh, selama ada orang ini di depannya, dia akan dapat melindungi. Ini akan membuatnya tetap aman. Pada saat ini, melihat bahwa itu Lin Ming tiba-tiba muncul di depan Patriark, Si Zhengyan dan Yuan Pengfei tidak bisa membantu tetapi mendengus dengan jijik. Memang, untuk pertama kalinya, mereka berdua melihat bahwa itu kekuatan Lin Ming hanya 3 tingkat alam spiritual. Di mata mereka, keberanian Lin Ming untuk berdiri di depan Patriark tidak diragukan lagi adalah kematiannya sendiri. Bab 1024 pada saat ini, dengungan dingin juga terdengar, dan Yuan Pengfei, seorang murid sekolah Kongtong, berbicara lebih dulu dan berkata dengan dingin, "Nak, keluar dari jalan. Dengan kekuatan 3 tingkat Anda juga ingin menghentikan kami dan menyelamatkan pemimpin klan yang panjang. Ini adalah angan-angan." Yuan Pengfei sudah datang ke Lin Ming sebelum kata-katanya didengar. Telapak tangannya ditutupi dengan lapisan lampu merah yang sangat kaya. Sepertinya dia tanpa ampun dan memukul Lin Ming secara langsung. Pada saat tamparan ini, wajah Yuan Pengfei juga menunjukkan senyum muram, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian langsung Lin Ming di bawah tamparan seperti itu. Tidak hanya dalam pandangannya, tetapi juga dalam pandangan murid Shaolin Si Zhengyan, di bawah tangan seperti itu, Lin Ming tidak punya alasan untuk mati di tempat. Adapun Patriark, meskipun dia tahu bahwa itu Lin Mingding bisa memblokir tangan seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat bahwa itu momentum lawan begitu cepat. "Lin Ming, berhati-hatilah," hanya seruan, "keluar saja." Saat berikutnya Patriark Leng setelah berikutnya, mata, juga merupakan kilatan warna gila. Memang, pada saat kritis itu, ada kilatan cahaya keemasan pada Lin Ming. Dengan suara bel, itu juga berdering. Lalu aku melihat bahwa itu Yuan Pengfei memukul cahaya keemasan secara langsung. Untuk sementara, cahaya keemasan juga tak terkalahkan, yang langsung memblokir Yuan Pengfei. Apa? Toples lonceng emas untuk sesaat, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Ketika Yuan Pengfei tetap matanya, dia benar-benar bodoh. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Bahkan aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Si Zhengyan tiba-tiba mengambil tangan, yang langsung menghalanginya dengan tangan yang begitu kuat. Ini betapa mungkinnya, Si Zhengyan, yang tidak jauh, secara alami adalah pertama kalinya melihat perisai Golden Bell Lin Ming dari keterampilan magis Shaolin. Dalam sekejap, hatinya tidak kalah terkejut dari Yuan Peng. Pada saat ini, menghadapi Lin Ming, Yuan Pengfei tidak bisa membantu meragukan identitasnya. Oleh karena itu,
Demi hati-hati, ketika dia melihat bahwa itu Lin Ming hendak menembak pisau yang patah di tangannya, dia segera melangkah mundur. Kembali ke sisi murid Shaolin si Zhengyan. Segera, Yuan Fei Peng juga menunjukkan tatapan aneh dan serius, menatap si Zhengyan dan bertanya, "Ada apa? Anak ini adalah teman sekelasmu. Bagaimana dia bisa menghentikan kita begitu dia muncul?" Mendengar ini, si Zhengyan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini bukan murid Shaolin. Aku tahu persis siapa yang telah menjadi toples lonceng emas di Shaolin. Sama sekali tidak ada anak seperti itu." Melihat apa yang dikatakan si Zhengyan, untuk sesaat, Yuan Pengfei juga tercengang. Apa, anak ini bukan murid Shaolin? Bagaimana dia bisa menguasai perisai lonceng emas Shaolin? Yah, aku tidak tahu. Untuk sesaat, si Zhengyan bingung. Sementara mereka berbicara, Lin Ming tidak ingin melawan mereka. Meskipun keduanya memiliki kekuatan 5 tingkat alam spiritual, menurut pendapat Lin Ming, mudah baginya untuk menghadapinya. Memang benar bahwa itu bahkan Master Tong Rui, yang memiliki 8 tingkat kekuatan spiritual, mengatakan dia akan membunuh mereka. Tidak mudah untuk berurusan dengan kedua orang ini. Ini secara alami lebih penting daripada peduli dengan Patriark. "Patriark, kamu tidak terlihat bagus." Untuk sesaat, Lin Ming menatap Patriark dengan mata. Dengan matanya, dia bisa melihat untuk pertama kalinya bahwa itu situasi Patriark tidak benar. Pada saat ini, napas Patriark tidak teratur, ki dan darahnya melonjak, dan wajahnya putih seperti salju. Pada saat ini, Patriark tampak sangat enggan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku baik-baik saja." Melihat bahwa itu mata Lin Ming masih penuh perhatian, Patriark tampaknya terburu-buru dan berkata, "Lin Ming, jangan khawatir tentang saya. Situasi saya adalah sekunder, yang paling penting adalah Anda kembali dengan sangat baik dan tepat waktu. Bahkan jika Anda kembali beberapa detik kemudian, saya akan mati di tangan seorang murid Shaolin dan murid Kongtong." Mereka mengatakan bahwa itu mereka telah datang untuk mengambil Sueni Lama dengan perintah Abbas Shaolin dan kepala sekolah Sekte Kongtong. "Oh, murid Shaolin dan murid Kongtong datang untuk mengambil saudara perempuan lama." Melihat bahwa itu Patriark itu sedikit terburu-buru, Lin Ming bisa melihat bahwa itu Patriark khawatir tentang hidupnya, dan matanya berpaling ke si Zhengyan dan Yuan Pengfei tidak jauh. Untuk pertama kalinya, ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Tentu saja, untuk pertama kalinya, si Zhengyan dan Yuan Pengfei juga merasakan niat Lin Ming untuk membunuh. Tapi pada saat ini, mereka tidak memperhatikan Lin Ming. Dalam pandangan mereka, bahkan jika Lin Ming dapat menguasai topeng lonceng emas Shaolin, kekuatannya hanya 3 tingkat alam spiritual. Kekuatan semacam ini, dan perbedaannya, sama sekali tidak terlalu banyak. "Nak, biarkan aku mengajukan pertanyaan sekarang." Si Zhengyan kemudian bertanya dengan dingin, "Kamu bukan murid Shaolin. Mengapa kamu memiliki perisai lonceng emas?" Lin Ming juga berkata langsung, "Anda jujur menjelaskan tujuan mengambil Sueni Lama. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup anjing." Apa yang anak itu bicarakan? Tapi tiba-tiba mendengar ini, si Zhengyan dan Yuan Pengfei saling memandang. Untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar salah. Tidak, Lin Ming tidak ingin membuang lebih banyak waktu. Cahaya dingin melintas di matanya. Untuk pertama kalinya, Lin Ming menggunakan cahaya kehancuran yang relatif kuat. Kemudian, Lin Ming telah berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke arah mereka. Apa artinya, cahaya kehancuran? Untuk sesaat, si Zhengyan dan Yuan Pengfei tercengang. Melihat bahwa itu Lin Ming sangat sakit, mereka merasakan palpitasi yang tidak dapat dijelaskan dari cahaya gelap di luar tubuh Lin Ming. Tentu saja, keduanya, bagaimanapun, juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah 5 tingkat alam spiritual. Perasaan palpitasi ini hanyalah perasaan palpitasi, juga menghilang dalam sekejap. "Nak, kamu sangat berani. Dengan kekuatan 3 tingkat Anda berani membelakangi kami. Kamu sedang mencari kematian. Nak, kamu datang untuk mati atas inisiatifmu sendiri. Kami tidak bisa membantumu." Ketika mereka melihat Lin Ming bergegas turun, mereka langsung datang ke depan. Dalam sekejap, mereka penuh momentum, dan kekuatan 5 tingkat Hualing Jing meledak secara langsung. Untuk sesaat,
Anda dapat melihat bahwa itu sepasang telapak tangan yang dibungkus dengan lampu merah muda dan sepasang tinju yang dibungkus dengan cahaya keemasan berdetak langsung ke Lin Ming. Dalam menghadapi upaya lawannya, mulut Lin Ming sedikit berubah, menunjukkan ekspresi penghinaan yang besar. Dia tampaknya tidak menghindar sama sekali. Kemudian, Lin Ming mengangkat pisau langsung di tangannya, memanggil, dan menepuknya secara horizontal. Bab 1025 melihat perilaku Lin Ming. Untuk sesaat, Xi Zhengyan dan Yuan Pengfei menunjukkan ekspresi jijik di mata mereka. Di mata mereka, itu adalah pisau yang patah. Lin Ming menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang mereka. Itu adalah lelucon besar. Anak itu keluar dari pikirannya. Untuk pertama kalinya, tentu saja, mereka benar-benar mengabaikan pisau, telapak tangan dan tinju yang Lin Ming telah menepuk horizontal. Pada saat yang sama, mereka membombardir cahaya hitam di luar Lin Ming. Dalam sekejap, suara keras terdengar ke segala arah. Tapi tiba-tiba, mata Xi Zhengyan dan Yuan Pengfei melebar. Yang mengejutkan mereka melihat bahwa itu cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming tiba-tiba memblokir serangan sengit mereka. Anda tahu, mereka memiliki 5 tingkat kekuatan, dan Lin Ming hanya 3. Dalam pandangan mereka, bahkan jika lapisan cahaya hitam ini tidak peduli seberapa kuat, itu tidak akan begitu rusak untuk memblokir serangan mereka. Dan saat berikutnya, biarkan dua orang terkejut perubahan warna adalah, sentuhan lapisan cahaya hitam ini, jejak cahaya hitam juga pada gilirannya di sekitar telapak tangan mereka, tinju ke atas. Hiss, hiss, hiss kemudian suara keluar, yang jelas merusak aura mereka. Itu adalah kejutan besar. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa itu cahaya hitam adalah cahaya kehancuran yang legendaris. Jika mereka tidak dapat membersihkan cahaya kehancuran, tidak diragukan lagi mereka tahu betul bahwa itu hidup mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, pisau di tangan Lin Ming tiba-tiba datang. Ketika pisau yang patah belum menepuk mereka, untuk sesaat, momentum yang sangat kuat telah datang ke wajah mereka, yang membuat keduanya berubah warna. Dalam perasaan kedua orang itu, di mana pisau yang patah, sudah jelas bahwa gunung besar langsung menghantam kita. Untungnya, reaksi mereka cepat. Teng! Lalu lihat tubuh Yuan Pengfei dulu ada semburan api langsung terbakar. Dalam sekejap, api melonjak, dan langsung terbang ke udara. Untuk sesaat, sepertinya bahkan langit pun terbakar. Adapun cahaya kehancuran terjerat dalam tubuh Yuan Pengfei. Dalam api seperti itu dibakar dalam sekejap. Adapun Xi Zhengyan, dia melintas dengan kilatan cahaya keemasan, menampilkan penutup lonceng emas. Namun, dibandingkan dengan Yuan Pengfei, kekuatan Xi Zhengyan lebih lemah. Meskipun pisau itu ditepuk pada penutup lonceng emas di luar tubuhnya, kekuatan dampak yang sangat besar masih membuatnya terbang terbalik. Dalam sekejap, Qi dan darah di tubuhnya tidak bisa membantu melonjak dengan keras, dan hampir tidak ada darah langsung yang menyembur keluar. Pada saat ini, Lin Ming tidak peduli apakah Xi Zhengyan dibunuh olehnya. Pada saat ketika Xi Zhengyan terbang keluar, dia juga mundur dan melihat Yuan Pengfei, yang terlihat seperti petugas pemadam kebakaran. Ini, Lin Ming mengerutkan kening sedikit. Dari tubuh Yuan Pengfei saat ini, Lin Ming merasakan napas yang sangat aneh dan kuat. Untuk napas ini, Lin Ming tidak asing. Ini adalah napas ajaib. Karena ini, Lin Ming merasa sangat aneh. Sekarang Yuan Pengfei telah menampilkan nyala api seperti ini, tidak diragukan lagi semacam kekuatan magis. Tapi Lin Ming juga tahu bahwa itu kekuatan orang supranatural tampaknya mencapai 9 tingkat alam bawaan. Yuan Pengfei, bagaimanapun, jelas memiliki kekuatan 5 tingkat alam spiritual. Untuk sesaat, Lin Ming tidak merasa sangat aneh. Dan melihat pemandangan seperti gambar langit api gemetar, Patriark tidak bisa membantu tetapi mata konyol, waktu instan juga sedikit tertegun. Dia juga tampaknya tiba-tiba datang ke sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi berkedip jejak ketakutan di matanya. Dia berteriak ke punggung Lin Ming, bahaya, kembali. Mau lari, haha, sudah terlambat benar saja. Saat berikutnya, Teng, dia melihat sekelompok besar api terbakar langsung di sisi Lin Ming. Waktu instan juga akan menutupi seluruh orang Lin Ming di dalamnya. Seluruh hidup Lin Ming secara alami menghilang. Pada saat ini, wajah Patriark itu putih seperti salju, dan matanya tampak berkedip ketakutan.
Dia menatap Yuan Pengfei tidak jauh. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu ada orang seperti itu, atau orang seperti itu, di 6 sekte. Orang semacam ini bukan hanya murid dari 6 sekolah, tetapi juga memiliki identitas lain, orang supranatural. Secara umum, jika orang supranatural membangunkan kekuatan supranaturalnya, apakah bawaan atau diperoleh, kekuatannya akan sulit untuk ditembus. Paling-paling, dia memiliki 9 tingkat kekuatan di alam bawaannya. Namun, sebagai kepala klan panjang, tentu saja, saya telah mendengar tentang hal itu. Di antara 6 sekte utama, tampaknya ada beberapa jenis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya membangkitkan kekuatan supranatural, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka melalui kultivasi terus-menerus. Dikatakan bahwa spesies asing seperti itu juga samar-samar disebutkan dalam buku-buku kuno sebagai keturunan Protoss. Di masa lalu, Patriark hanya berpikir bahwa itu apa yang disebut keturunan Protoss tidak ada sama sekali, atau bahwa mereka membesar-besarkan catatan dari jenis orang kuat tertentu. Tapi sekarang, dia tiba-tiba melihat pemandangan seluruh tubuh Yuan Pengfei terbakar, dan pakaiannya tidak menunjukkan kerusakan. Di antara 6 sekte, tidak ada keterampilan seperti itu sama sekali. Jika itu bukan kekuatan supranatural, tidak akan ada yang lain. Selain itu, Patriark benar-benar merasakan napas aneh dari nyala api seperti itu, yang merupakan nafas kekuatan supranatural. Benar saja, pada saat ini, Yuan Pengfei menatap Patriark dan berbicara dengan dingin. Pemimpin klan Long, anak ini hanya memiliki 3 tingkat alam spiritual, tetapi kekuatannya yang sebenarnya benar-benar membuat saya menatapnya dengan mata baru. Terutama pisau di tangannya hampir membunuh kita kalau tidak, saya tidak akan dipaksa untuk menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Itu benar. Si Zhengyan, murid Shaolin di dekatnya, tidak bisa membantu melihat Yuan Pengfei dengan sedikit ketakutan. Kemudian dia berkata, di antara 6 sekolah, Yuan Pengfei adalah murid langka dengan identitas ganda. Dia bukan hanya murid dari 6 sekte, tetapi juga orang supranatural. Bahkan, itu adalah ketakutan akan kecelakaan yang membuat Yuan Pengfei keluar. Dengan tangan Yuan Pengfei, tidak peduli kecelakaan apa yang Anda temui, Anda pasti bisa mengambil Sueni lama pergi. Ketika mereka berbicara, mata Patriark menunjukkan perjuangan yang kuat. Untuk sesaat, dia ingin meminta Yuan Pengfei untuk mengambil kembali api dan menyelamatkan Lin Ming, sementara dia menyerahkan Sueni yang panjang. Tapi dia juga tahu betul bahwa itu begitu dia benar-benar menyerahkan Sueni yang panjang, dia tidak perlu banyak berpikir. Dia juga tahu apa konsekuensinya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa hanya menonton Lin Ming terbakar sampai mati. Untuk sesaat, dilema dan perjuangan di dalam hatinya bisa dibayangkan. Bab 1026 tampaknya perjuangan Patriark saat ini dapat dilihat, tetapi Yuan Pengfei menunjukkan tatapan dingin dan tidak berperasaan dan berkata dengan suara bersenandung, "Patriark, saya pikir Anda benar-benar ingin meminta saya untuk mengambil kembali api dan menyelamatkan nyawa anak ini. Tapi, saya katakan, sudah terlambat bahkan jika Anda menyerahkan Sueni yang panjang, anak itu harus mati dan dibakar hidup-hidup oleh api. Dan Sueni yang panjang, kita juga harus mengambil selanjutnya, Anda adalah orang yang akan mati, dan kemudian seluruh klan panjang." Pada akhirnya, aku melihat kilatan cahaya merah di mata Yuan Pengfei, seperti 2 api. Pada saat ini, wajah Patriark berubah. Memang, pada saat ini, Patriark merasakan udara di sekitarnya sangat panas. Setiap percikan terbakar dalam sekejap. Meskipun dia telah menjadi yang terbesar dari roh surga untuk menunjukkan, cahaya kuning muda yang sangat kuat, juga telah diselimuti tubuhnya. Tapi yang membuatnya ngeri, dia melihat bahwa itu bahkan aura surga langsung terbakar. Dengan suara berderak, Patriark dapat dengan jelas merasakan bahwa itu cahaya kuning muda di luar tubuhnya dengan cepat menurun. Menurutnya, paling lama 20 detik kemudian, bola api bisa membakar aura di luarnya. Lalu apa konsekuensinya? Patriark tidak bisa lebih jelas. Pada saat ini, Patriark tidak takut mati sama sekali. Apa yang dia takutkan adalah bahwa itu Yuan Pengfei dan si Zhengyan benar-benar bertarung melawan klan panjang. Pada saat itu, dengan bantuan kedua pria itu, bahkan jika anggota keluarga yang panjang bersembunyi di ruang rahasia, mereka tidak akan dimusnahkan. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Dia tidak pernah memimpikannya. Yuan Pengfei, seorang murid sekolah Kongtong,
sebenarnya adalah keturunan Protoss yang disebutkan dalam catatan. Melihat aura di luar, dia akan terbakar abis. Patriark menunjukkan wajah putus asa dan tidak bisa menahan menutup matanya. Dia tidak punya pilihan selain menerima hasil dari dibakar sampai mati. Tapi saat berikutnya dia mengerutkan kening. Memang benar bahwa itu pada saat ini, aura di luar tubuhnya akhirnya terbakar abis. Tapi dia tidak merasakan nyala api menyala padanya. Yah, apa yang terjadi di dalam hati bukan karena sangat meragukan. Kemudian, Patriark juga secara alami membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, Patriark itu tertegun dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia melihat bahwa itu Lin Ming berdiri di sampingnya lagi. Dia tidak memiliki api sedikit pun di tubuhnya. Dia juga tampak benar-benar utuh. Lin Ming, ada apa? Apa yang terjadi? Patriark menatap Lin Ming dengan ekspresi takjub. Dia tidak bisa membantu bertanya. Patriark, saya mengatakan bahwa itu saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Untuk sesaat, Lin Ming tersenyum dan berkata, ini manik naga hitam di tanganku yang menyerap api dariku dan darimu. Mutiara naga hitam, kemudian Patriark tetap matanya dan melihat bahwa itu Lin Ming memegang manik hitam, tinju berukuran di tangannya, yang tampak seperti bola besi. Mutiara naga hitam, pada saat itu, Patriark tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan dia terkejut. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami mengerti, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Saya tidak tahu apakah ini adalah ramuan batin dari 9 naga sihir cakar. Tapi yang pasti, manik naga hitam ini benar-benar melawan langit, dan itu bisa mengeluarkan napas kekuatan naga. Sekarang aku telah menyerap napas ajaib dan nyala api masing-masing. Ketika dia mengatakan itu, Lin Ming juga melihat Yuan Pengfei tidak jauh. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming terkejut. Lin Ming secara alami tahu tentang keberadaan kekuatan supranatural. Dia juga memiliki kontak dengan Bian Yantao, Bian Yanwen dan kekuatan supranatural lainnya sebelumnya. Saya juga tahu bahwa kekuatan orang supranatural sudah melawan surga. Mungkin karena ini, tingkat kekuatan orang supranatural itu sendiri tidak tinggi. Dan tampaknya tingkat tertinggi hanya bisa mencapai 9 tingkat bawaan. Tentu saja, dia tidak berharap bahwa itu Yuan Pengfei, sebagai murid dari 6 sekte utama dan orang supranatural, bisa mencapai tingkat teror seperti tingkat kelima dari alam spiritual. Dan nyala api yang menyelimuti tubuh pada saat itu begitu kuat sehingga bahkan cahaya kehancuran dan kivena naga tidak bisa bersaing. Adapun aperture pelindung dari ledakan 7 warna cahaya, apalagi. Jika bukan karena bola naga hitam, pada saat itu, dia akan dibakar langsung kekok. Pada saat ini, tampaknya Lin Ming bingung. Patriark tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Lin Ming, Yuan Pengfei, seorang murid sekolah Kongtong, harus menjadi keturunan Protoss yang tercatat dalam buku-buku kuno. Keturunan Protoss tidak hanya memiliki kekuatan magis, tetapi juga kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan kultivasi. Ketangguhan keturunan Protoss luar biasa dalam menghadapi Yuan Pengfei. Anda harus berhati-hati. Meskipun mengejutkan bahwa itu Yuan Pengfei, seorang murid dari 6 sekte utama, masih memiliki identitas seperti itu, Lin Ming tidak terlalu memperhatikan satu sama lain untuk sesaat. Dia memiliki manik-manik naga hitam di tangannya. Dan bola naga hitam, benar-benar akan api napas ajaib masing-masing, diserap sepenuhnya. Pada saat ini, hati Lin Ming juga bergerak, mendesak tangan manik naga hitam. Semburan cahaya hitam kemudian menyelimuti Lin Ming. Cahaya hitam ini, cahaya hitam cahaya alam dan cahaya kehancuran, sangat berbeda. Ini penuh dengan jejak kekuatan naga. Pada saat ini, Yuan Pengfei dan Xi Zhengyan, sedini api Lin Ming tiba-tiba menghilang, dan Lin Ming juga muncul utuh, mereka sudah tertegun. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada keraguan bahwa itu dalam pandangan mereka, Lin Ming seharusnya dibakar langsung oleh api. Tapi apa yang terjadi sekarang? Api Lin Ming tidak hanya hilang. Ketika Lin Ming pergi ke sisi Patriark, bahkan nyala api di luar Patriark menghilang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat melihat bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Ming. Pada saat ini, ketika semburan cahaya hitam muncul lagi di tubuh Lin Ming, mereka merasakan rasa palpitasi yang lebih kuat, dan mereka semakin yakin akan hal ini. Namun, dalam pandangan Yuan Pengfei dan Xi Zhengyan, pada saat ini, Lin Ming harus mati,
dan Sueni yang panjang harus diambil. Nak, kata Yuan Pengfei, masih membunuh. Aku tidak peduli apa arti aneh yang kamu gunakan untuk membuat nyala api menghilang, tetapi di depan kekuatan sihirku, kamu masih hanya memiliki satu cara untuk mati, dengan tatapan pembunuh di wajahnya. Yuan Pengfei membuka matanya sedikit. Dalam sekejap, dia melihat bahwa itu matanya merah, seperti dua api yang terbakar secara langsung. Pada saat yang sama, di seluruh tubuh Lin Ming, di bagian atas kepalanya, api muncul satu demi satu. Dalam sekejap, mereka membungkus Lin Ming di dalamnya. Tapi saat berikutnya, api ini menghilang pada saat yang sama. Mungkin lebih tepatnya, itu menghilang di telapak tangan Lin Ming dan di manik-manik naga hitam. Untuk adegan menghilang di mutiara naga hitam, Xi Zhengyan dan Yuan Pengfei tidak jauh, tentu saja tidak melihatnya. Itu sebabnya mereka sangat terkejut saat ini. Bab 1027 pada saat ini, Yuan Pengfei dan Xi Zhengyan tercengang. Xi Zhengyan, khususnya, baru saja ditepuk oleh pisau Lin Ming. Napasnya melonjak, mulutnya hampir menyemburkan darah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untuk sesaat, dia secara alami berpikir bahwa itu semua kekuatan Lin Ming adalah pisau di tangannya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa itu Lin Ming tidak takut dengan kekuatan sihir dan nyala api Yuan Pengfei yang kuat. Dalam sekejap, dia tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa itu Yuan Pengfei bukan hanya murid dari 6 sekte, tetapi juga orang supranatural, dan keturunan Protoss dalam legenda. Di antara 6 sekte, keberadaan keturunan Protoss adalah rahasia besar. Jumlah orang yang mengetahui keberadaan mereka dapat dihitung dengan 10 jari. Dapat dibayangkan bahwa keturunan Protoss telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Selama keturunan Protoss berbicara, para pemimpin dari 6 sekte akan menyerahkan posisi mereka setiap menit. Dalam pandangan Xi Zhengyan, Yuan Pengfei, keturunan Protoss, ingin mengambil Sueni lama dari klan naga. Tentu saja, itu adalah hal yang mudah. Meskipun obstruksi pemimpin klan dan Lin Ming, Xi Zhengyan percaya bahwa itu mereka akan mati. Tapi siapa sangka Yuan Pengfei bahkan telah mengerahkan kekuatan sihirnya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa membantu Lin Ming. Dan pada saat ini, Lin Ming tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali. Belum lagi Xi Zhengyan untuk sementara waktu, Yuan Pengfei tidak bisa membantu melihat Lin Ming dengan takjub. Tiba-tiba, Yuan Pengfei sepertinya menyadari sesuatu. Dia berseru kepada Lin Ming, "Apakah Anda juga keturunan Protoss?" Tentu saja. Dalam pandangannya, bagaimana mungkin kekuatan 3 tingkat Lin Ming Chai dari alam spiritual mengabaikan kekuatan magisnya secara langsung? Terlepas dari dugaan ini, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mengangkat bahunya dengan cara yang tidak berkomitmen. Kemudian matanya berkedip dingin dan dia berkata langsung. Saat berikutnya, Lin Ming berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke Yuan Pengfei dan Xi Zhengyan. Melihat adegan seperti itu, mata dua orang tidak berasal dari tiba-tiba menatap besar, yang menunjukkan warna shock. Tentu saja, mereka bisa melihat untuk pertama kalinya bahwa itu kecepatan terburu-buru Lin Ming lebih dari 10 kali lebih cepat daripada sekarang. Ini bukan kecepatan bahwa Ling Wu yang dapat mengubah kekuatan 3 tingkat alam spiritual dapat meledak. Dalam pandangan mereka, kecepatan ini lebih cepat dari mereka. Dengan pengetahuan kedua orang, mereka harus memiliki setidaknya 6 tingkat kekuatan spiritual untuk mencapai kecepatan tersebut. Pada saat yang sama, Xi Zhengyan dan Yuan Pengfei menarik napas, dan tebakan keluar dari hati mereka. Apakah anak ini menyembunyikan kekuatannya? Namun, ketika mereka melihatnya dengan hati-hati, mereka juga dengan jelas melihat bahwa itu kekuatan nyata Lin Ming adalah kekuatan dari 3 tingkat alam spiritual. Tidak, bukan anak laki-laki yang menyembunyikan kekuatannya, tapi cahaya hitam di luarnya. Kemudian, Yuan Pengfei juga tiba-tiba berseru. Ini bukan cahaya kehancuran. Apa itu? Pada saat yang sama, Xi Zhengyan juga bingung. Sebagai murid berbakat dari 6 sekte, mereka juga memiliki beberapa wawasan. Meskipun mereka mengenali cahaya kehancuran, mereka tidak tahu cahaya gelap yang keluar dari Lin Ming sejenak. Tentu saja, keterkejutan dan keraguan di hati mereka juga disebabkan oleh perubahan pikiran. Bahkan, setelah semburan cahaya hitam keluar dari tubuh Lin Ming, jejak napas yang sangat kuat dan aneh juga terungkap. Waktu instan sudah menutupi mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak pada saat yang sama.
Ini, cara anak ini terlalu mengerikan, terlalu aneh. Pada saat ini, Yuan Pengfei secara alami yang paling tercengang. Bahkan napas magis yang sangat kuat di tubuhku tidak dapat bersaing dengan apapun. Memang benar bahwa itu pada saat ini. Tubuh Yuan Pengfei benar-benar tidak dapat bergerak, dan Lin Ming bergegas ke depan. Yuan Pengfei akhirnya takut, seolah-olah jejak ketakutan datang dari lubuk hatinya. Tapi kemudian, ketakutan di dalam hatinya digantikan oleh kemarahan yang lebih kuat. Sebagai keturunan Protoss, dia akan takut pada seorang anak laki-laki yang tidak dikenal yang hanya kekuatan 3 tingkat dari alam spiritual. Jika ini diteruskan kembali ke Sekte Kongtong pasti akan tertawa sampai mati. Namun, dia juga tidak berdaya. Pada saat ini, telapak tangan Lin Ming sudah langsung memukulnya. Kecepatan tangan ini terlalu cepat. Kemudian dia melihat bahwa itu telapak tangan ini juga dibungkus dengan cahaya hitam. Tentu saja, pada saat ini, semburan cahaya hitam ini bukan lagi cahaya kehancuran, tetapi berasal dari nafas kekuatan naga di bola naga hitam. Dalam menghadapi nafas kekuatan naga seperti itu, Yuan Pengfei secara alami merasa bahwa itu tubuhnya terkunci oleh momentum umum kekuatan surgawi, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dalam pandangannya, bahkan jika tubuhnya bisa bergerak, sulit baginya untuk menghindari tangan ini. Tiba-tiba, ketika idenya baru saja keluar, ada ledakan. Lin Ming benar-benar memukulnya secara langsung dan membiarkan tubuhnya terbang terbalik. Dengan ledakan, dia jatuh ke tanah. Wow, di mulutnya, dia juga memuntahkan seteguk darah besar secara langsung. Saat berikutnya, dia juga merasakan cahaya di depannya redup. Ketika dia membuka matanya sedikit, dia melihat sosok berdiri di depannya. Sosok ini secara alami adalah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming menatap Yuan Pengfei, mulutnya juga menunjukkan ekspresi jijik, dengan dingin berkata, 6 murid sekte, orang supranatural, apakah mereka keturunan Protoss, tapi begitu. Sekarang aku memukulinya seperti anjing mati dan dia jatuh ke tanah seperti anjing mati Anda. Dengan kekuatan seperti itu, juga ingin membunuh pemimpin klan yang panjang, menghancurkan klan yang panjang, dan mengambil Sueni lama pergi. Saya pikir Anda delusional dan melamun. Seluruh wajah Yuan Pengfei yang marah ini bukan dari biru besi ke atas, tetapi juga tanpa sadar marah, hanya membuka sepatah kata pun. Wow, seteguk besar darah dari mulut Yuan Pengfei lagi. Dalam sekejap, aku melihat bahwa wajah Yuan Pengfei juga sedikit tertekan, dan cederanya lebih serius. Pada saat ini, wajah Lin Ming tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Jujurlah, mengapa Anda ingin memakan waktu lama Sueni? Jika tidak, setelah jeda, ada cahaya dingin yang kuat di mata Lin Ming, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Setelah mendengar ini, Yuan Pengfei menarik napas dan menatap Lin Ming, "Nak, karena kamu tahu identitasku dan aku keturunan Protoss, apakah kamu berani melakukan ini padaku? Apakah kamu tidak takut mati?" Namun, ancaman ganas Yuan Pengfei baru saja sampai pada titik ini. Sebaliknya, jeritan keluar dari mulutnya. Memang, pada saat ini, Lin Ming langsung menginjak telapak tangan kanan Yuan Pengfei. Dengan sedikit kekuatan, suara patah tulang juga terdengar. Bab 1028. Hal ini membuat Yuan Pengfei berteriak lagi. Untuk sesaat, wajahnya putih seperti salju, dan dahinya sedingin hujan. Melihat ini, Lin Ming tanpa ekspresi dan berkata, "Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya." 1. Dengan itu, Lin Ming mulai menghitung mundur 10. Untuk sesaat, dalam menghadapi penampilan tanpa ekspresi Lin Ming, ada cahaya dingin berkedip di matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yuan Pengfei merasa kedinginan dan tampak menggigil tanpa sadar. Dia juga merasa entah kenapa bahwa itu Lin Ming benar-benar dapat mengatakan dan melakukannya, dan pasti akan membuatnya abadi. Tapi untuk sementara waktu, sebagai keturunan Protoss, statusnya di sekte itu bahkan lebih tinggi daripada Zhang Jiao. Tapi sekarang dia direduksi dengan situasi ini. Dia dipaksa oleh seorang anak laki-laki yang levelnya jauh lebih rendah darinya. Bagaimana dia bisa menelan nada ini? Sama seperti wajahnya berubah, Lin Ming sudah menghitung sampai 9. Pada saat ini, sudut mulut Lin Ming juga sedikit miring, menunjukkan senyum yang tak dapat dijelaskan. "Saya sudah lama tidak menggunakan jari kematian. Saya pikir setelah kekuatan saya ditingkatkan ke tingkat ketiga Hualingjing,
efek dari langkah ini akan lebih jelas dan lebih kuat. Meskipun saya tidak tahu langkah macam apa yang dikatakan Lin Ming tentang jari dewa kematian, Yuan Pengfei tampaknya menggigil tanpa sadar ketika dia melihat senyum yang tidak dapat dijelaskan di sudut mulut Lin Ming. Untuk sesaat, dia juga merasa entah kenapa bahwa itu dia tidak boleh membiarkan Lin Ming menggunakan langkah ini kepadanya, jika tidak dia benar-benar akan hidup lebih buruk daripada kematian. Jangan lakukan itu, kataku. Melihat bahwa itu Lin Ming akan melakukannya, Yuan Pengfei bingung dan berkata terburu-buru. Sangat bagus, maka kamu mengatakannya. Tindakan Lin Ming ke tangan secara alami adalah salah satu dun. Wajahnya masih terlihat tanpa ekspresi, merendahkan melihat Yuan Pengfei untuk mengucapkan sepatah kata pun. Yuan Pengfei juga tampak jujur, dia berkata perlahan, sebenarnya, masalahnya seperti ini. Pada saat yang sama, murid Shaolin dan murid Kongtong menemukan pintu masuk ke makam Wu Zetian di tengah Gunung Kunlun, dan makam Wu Zetian, bahkan jika itu hanya pintu masuk, penuh dengan organ dan banyak bahaya. Jika Anda ingin memasuki pintu masuk makam Wu Zetian dengan aman, Anda perlu membuka jalan bagi orang-orang dari keluarga panjang yang memiliki darah naga. Oh, pernahkah Anda menemukan pintu masuk ke makam Wu Zetian? Untuk sesaat, Lin Ming sedikit terkejut. Yuan Pengfei juga mengangguk, bahkan, selama ratusan tahun, Sekte Shaolin dan Kongtong telah diam-diam mencari pintu masuk ke makam Wu Zetian. Sekarang mereka akhirnya menemukannya. Itu tidak mengejutkan. Lin Ming juga bergerak di dalam hatinya. Apakah Anda tahu di mana pintu masuk ke makam Wu Zetian? Yuan Pengfei menggelengkan kepalanya. Kali ini saya tidak pergi ke Gunung Kunlun. Aku sedang berlatih di sekolah. Tiba-tiba, berita kembali. Kemudian kepala sekolah menyuruhku untuk datang bersama si Zhengyan dan memakan waktu lama Sueni. Untuk sesaat, Lin Ming tidak berbicara lagi. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, keringat dingin di dahi Yuan Pengfei mengalir turun tanpa sadar. Semakin Lin Ming tidak berbicara, semakin tanpa dasar dia. Menurut pendapatnya, selama dia bisa lolos dari bencana ini di tangan Lin Ming, belum terlambat baginya untuk keluar dengan ahli lain untuk membalas dendam Lin Ming setelah dia kembali ke sekolah Kongtong. Tepat ketika dia memikirkannya, Lin Ming tiba-tiba menatapnya dan mengatakan sesuatu yang membuat hatinya melompat. Kemudian dia melihat bahwa itu Lin Ming agak misterius dan berbicara perlahan, Anda pasti berpikir bahwa itu jika Anda dapat kembali ke sekte, Anda dapat bersatu dengan ahli lain untuk membalas dendam pada saya. Tapi sayangnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Kamu, untuk sesaat, Yuan Pengfei tidak bisa membantu tetapi menggairahkan dirinya sendiri. Setelah itu, wajahnya menjadi suram dan dia menggigit giginya. Nak, aku keturunan Protos. Berani Anda apa ini? Tapi ketika dia hanya mengatakan setengah dari satu kata, dia tiba-tiba melihat Lin Ming mengeluarkan tulang seperti itu. Anehnya, warna tulang seperti itu sama hitamnya dengan tinta. Melihat ketakutan dan keraguan di mata Yuan Pengfei, Lin Ming berkata terus terang, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Ini adalah sepotong lunas. Fragmen kill, tidak mungkin. Yuan Pengfei tertegun, lalu segera menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihat fragmen lunas. Fragmen lunas tidak seperti ini. Namun, ketika Yuan Pengfei mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan sakit menusuk di tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Pada saat ini, dia juga melihat dengan sangat jelas bahwa itu Lin Ming tiba-tiba menikamnya dengan benda ini, yang membuatnya merasa sedikit menyeramkan. Kemudian ketika Lin Ming mengeluarkan fragmen lunas, dia juga jelas merasa bahwa itu masih ada sedikit yang tersisa padanya. Saat berikutnya, dia juga dengan jelas merasa bahwa itu fragmen lunas ini sebenarnya adalah Wu. Langsung ke tubuhnya, waktu instan juga tiba di tempat dantiannya. Pada saat ini, dia juga dengan jelas merasa bahwa itu potongan lunas ini mengirimkan jejak cahaya yang sangat gelap. Dalam sekejap, dia bersinar di sekujur tubuhnya. Untuk sementara waktu, tampaknya bersinar ke kedalaman jiwanya. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat Lin Ming lagi, dia tidak bisa membantu sepenuhnya mengubah pandangannya tentang Lin Ming. Di depannya, Lin Ming tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan kuat. Di depan Lin Ming, dia sekecil debu, rapuh seperti semut. Guru juga tampaknya tanpa sadar, pikirannya keluar dari dua kata ini. Selain itu, kedua kata ini tampaknya berasal dari kedalaman jiwanya. Dari ekspresi Yuan Pengfei,
Lin Ming secara alami dapat mendeteksinya untuk pertama kalinya. Melalui fragmen lunas, ia juga menundukkan Yuan Pengfei. Pada saat inilah dia benar-benar lega. Bahkan, Lin Ming ingin tahu tentang identitas Yuan Pengfei sebagai keturunan Protoss, tapi dia masih sedikit takut. Selain itu, jika Yuan Pengfei meninggal, dia akan mati, yang tidak ada gunanya baginya. Lebih baik meninggalkan Yuan Pengfei. Dia setidaknya bisa memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang keberadaan yang kuat dari keturunan Protoss. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Yuan Pengfei, "Bangun." "Ya, tentu saja." Yuan Pengfei sangat hormat. Dia menjawab dan segera bangkit. Kemudian Lin Ming berkata, "Ini adalah pil untuk penyembuhan. Akan menjadi kualitas pil penyembuhan 90% terhadap Yuan Pengfei yang disahkan di masa lalu." Segera, Yuan Pengfei tidak ragu untuk mengambil alih dan langsung mengambilnya. Apa-apaan, melihat adegan seperti itu, si Zhengyan benar-benar terkejut pada saat ini. Dia hampir tidak kehilangan dagunya. Kepalanya penuh kabut. Dia hanya menatap Yuan Pengfei dan Lin Ming. Bab 1029 pada saat ini, ketika Lin Ming menatap si Zhengyan, dia hampir berseru keluar dari pikiran bawah sadarnya. Adapun kata-kata seluruh orang, dia tidak bisa membantu mundur beberapa langkah. Untuk sesaat, suaranya juga sedikit bergetar. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada Yuan Pengfei? Mengapa Yuan Pengfei tiba-tiba menjadi seperti ini?" Tentu saja, dia melihat perubahan Yuan Pengfei dengan sangat jelas. Dia tidak hanya tidak memiliki permusuhan dan semangat membunuh terhadap Lin Ming, tetapi juga tampak sangat hormat dan patuh. Jika dia tidak mengenal Yuan Pengfei, dia akan berpikir bahwa itu Yuan Pengfei adalah pelayan Lin Ming untuk pertama kalinya. Menurut pendapat si Zhengyan, ini benar-benar tidak mungkin. Untuk sesaat, si Zhengyan hampir terbang keluar dari ruangan tanpa takut. Melihat bahwa itu wajah si Zhengyan berubah biru karena ketakutan, Lin Ming berkata dengan cara yang tenang, "Dibandingkan dengan Yuan Pengfei, kekuatanku jauh lebih kuat. Jika Yuan Pengfei tidak menyerah padaku, dia akan mati." Yuan Pengfei hanya membuat pilihan yang tepat. Sedangkan untuk Anda pada titik ini, cahaya dingin di mata Lin Ming juga menjadi sedikit kuat, dan dia tiba-tiba menatap si Zhengyan. "Adapun Anda, itu sama. Sekarang di depanmu, hanya ada dua pilihan. Satu adalah menyerah kepadaku, yang lain adalah aku akan mengutusmu untuk melihat Raja Neraka." Melihat Lin Ming menyelesaikan kalimat ini, dia tampaknya tidak memiliki ekspresi. Sepertinya dia akan melakukannya langsung saat berikutnya. Entah kenapa, si Zhengyan tidak bisa menahan perasaan sedikit creepiness. Dia tidak bisa membantu melihat Yuan Pengfei lagi dan menggosok matanya. Pada saat ini, dia tidak tahu berapa banyak dia berharap dia salah. Namun, dia tidak salah, tidak sama sekali. Pada saat ini, dia juga bisa melihat dengan jelas. Setelah Yuan Pengfei, yang berada di samping Lin Ming, mengambil pil, dia diam-diam sembuh. Napas Yuan Pengfei telah benar-benar terkendali, dan dingin sedikit pun belum dikirim keluar. Tapi si Zhengyan masih tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Dia tampaknya memiliki secercah harapan terakhir dan berteriak kepada Yuan Pengfei, "Yuan Pengfei, bangun, Yuan Pengfei, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sebagai murid dari 6 sekte besar, orang supranatural, dan keturunan Protoss? Bagaimana Anda bisa menyerah pada seorang anak kecil yang kekuatannya jauh lebih rendah dari Anda pada saat ini? Aku melihat bahwa itu Yuan Pengfei." Benar-benar menatap si Zhengyan untuk sesaat. Dia berkata, "Si Zhengyan, aku membuat pilihan yang paling benar menurutku. Saya harap Anda juga dapat membuat pilihan yang tepat jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun kepada orang-orangmu." "Apa? Tanpa ampun untuk anak buahku?" Kata-kata ini keluar dari mulut Yuan Pengfei. Tiba-tiba, si Zhengyan juga tertegun. Kali ini, dia tidak lagi merasa bahwa itu dia mengalami halusinasi. Karena dia bisa mendengar setiap kata dari kalimat ini dengan sangat jelas. Itu juga pada saat ini bahwa itu ia akhirnya putus asa. Ia harus menerima fakta yang kejam. Artinya, sebagai keturunan Protoss, Yuan Pengfei benar-benar menyerah pada Lin Ming. Untuk sesaat, matanya ke arah Lin Ming sepertinya menunjukkan jejak ketakutan. Dia berkata dalam hatinya, "Anak ini sangat mengerikan. Dia hanya kekuatan dari 3 tingkat alam spiritual. Dia menundukkan 5 tingkat alam spiritual, keturunan Protoss.
Jika saya kembali dan memberitahu kepala biara Shaolin dan pemimpin sekte Kong Tong tentang hal ini, saya khawatir mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Melihat kilatan ketakutan di mata si Zhengyan sejenak, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu si Zhengyan telah menyerah. Selain itu, dengan Yuan Pengfei, dia tidak khawatir si Zhengyan berani bertarung lagi. Bahkan, Lin Ming tidak memikirkannya. Dia juga mengendalikan si Zhengyan melalui lunas yang rusak. Tapi ini akan mengkonsumsi fragmen lunas. Meskipun hanya sedikit, itu juga sedikit kurang setelah semua. Menurut Lin Ming, potongan lunas ini benar-benar menakjubkan. Ini jauh lebih ajaib daripada 10 potong lunas di Gunung Kunlun sebelumnya. Tentu saja, Lin Ming tidak ingin membuang terlalu banyak. Pada saat ini, Lin Ming berbicara dengan Patriark dengan tatapan takjub. Patriark, Anda pertama mengatur 2 orang untuk tinggal di tanah klan naga. Masih berguna bagiku untuk menyimpannya. Tentu saja, yang satu ini juga berguna. Ini mengacu pada beberapa informasi tentang keturunan Protoss. Lebih penting lagi, ini adalah tentang makam permaisuri Wu Zetian. Tidak sampai Lin Ming membuka mulutnya bahwa itu Patriark tertegun dan kemudian memanggil 4 tetua. Mendengar bahwa itu Patriark meminta Yuan Pengfei dan si Zhengyan untuk tinggal untuk pertama kalinya, keempat tetua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka terkejut. Lin Ming tidak bisa menahan tawa. 4 tetua, jangan khawatir tentang mereka. Sekarang, keduanya adalah orang-orang kami. Kali ini, keempat tetua itu bahkan lebih tertegun. Namun, karena Lin Ming berbicara seperti ini, dia harus mempercayainya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ledakan kebahagiaan. Tampaknya doanya barusan benar-benar memiliki efek. Lin Ming tidak hanya kembali, tetapi juga langsung memecahkan masalah Yuan Pengfei dan si Zhengyan. Pada saat ini, mata si Zhengyan sedikit berubah, dan sepertinya ada jiu-jiu kecil di dalam hatinya, tapi tiba-tiba suara Yuan Pengfei tenang dan berbicara dengannya. Si Zhengyan, jika Anda berani bertindak gegabah dan tidak menggunakan tangan Lin Ming, saya tidak akan memaafkan Anda di tempat pertama. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat Yuan Pengfei. In mata si Zhengyan, aku tidak bisa menahan diri untuk melihat keheranan. Tentu saja, pada saat yang sama, dia bisa melihat bahwa itu Yuan Pengfei tidak menggertaknya atau bercanda dengannya sama sekali. Saat ini, dia tidak berani memiliki rencana lain, tetapi dia masih linglung. Dia mengikuti 4 tetua dan meminta mereka untuk mengatur agar dia dan Yuan Pengfei tinggal di klan naga terlebih dahulu. Sampai 4 tetua dengan Yuan Pengfei dan si Zhengyan menghilang di depan mata, Patriark itu masih agak sulit dipercaya. Dia tidak bisa membantu bertanya pada Lin Ming, Lin Ming, apa yang terjadi sekarang? Sebagai keturunan Protoss, bagaimana Yuan Pengfei tiba-tiba, rahasianya? Lin Ming berkata dengan udara yang tak terduga, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, tapi Patriark, Anda bisa memiliki 10.000 hati. Yuan Pengfei benar-benar menjadi salah satu dari kami. Dia tidak akan pernah memiliki 2 hati. Adapun kata-kata si Zhengyan, jika Yuan Pengfei melihatnya, dia tidak akan pernah mengacaukannya. Melihat bahwa itu Lin Ming begitu yakin, Patriark secara alami percaya sepenuhnya, dan itu tidak sampai saat ini bahwa itu dia santai sepenuhnya. Kemudian wajah Patriark, yang awalnya putih, tiba-tiba berubah menjadi putih lagi. Wow, saat berikutnya, Anda dapat melihat bahwa itu mulut Patriark juga merupakan semburan darah langsung. Seluruh orang akan jatuh. Patriark, wajah Lin Ming berubah, dan dia berseru terkejut. Dia mengulurkan tangan dan membantu Patriark pada waktunya. Bab 1030 di bawah denyut nadi, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak kekhawatiran. Pada saat ini, dia merasa jelas bahwa itu kekuatan pemimpin klan benar-benar menurun. Pada saat ini, kekuatan secara langsung berkurang dari tingkat alam spiritual ke tingkat alam spiritual setengah langkah. Patriark, kamu mengambil obat mujarab yang terbakar. Mengikuti Lin Ming, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Lin Ming memiliki 2 bagian dari Tian Luo dan Shu di tangannya. Dia secara alami tahu semua jenis pil di dalamnya dengan sangat baik. Di bagian kedua Tian Luo dan Shu, ada semacam pil bernama pil roh pembakaran. Dengan membakar roh dalam tubuh, kekuatan bisa melambung dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa hal itu dapat dipromosikan ke setidaknya 4 atau 5 tingkat dalam sekejap. Pil semacam ini,
dengan efek yang mengerikan, dapat dikatakan melawan langit. Tentu saja, efek sampingnya juga sangat besar, dan hilangnya ki dan darah dalam tubuh serius. Tak perlu dikatakan, kekuatan akan langsung turun ke tingkat yang besar, dan kesulitan akan meningkat puluhan kali di masa depan. Hampir dapat dikatakan bahwa itu setelah mengambil obat mujarab yang terbakar. Setelah kekuatan turun ke tingkat yang besar, tidak mungkin kekuatan untuk meningkatkan lagi. Melihat bahwa itu, Lin Ming merasakan denyut nadinya dan menunjukkan kekhawatiran. Patriark menggelengkan kepalanya sedikit dan tampak santai. Lin Ming, jangan khawatir tentang saya. Aku baik-baik saja jika aku tidak mengambil obat mujarab yang terbakar. Aku tidak sabar menunggumu kembali. Aku meninggal di tangan si Zhengyan dan Yuan Pengfei, dan Sueni dibawa pergi oleh mereka. Untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan tampilan yang sangat ditentukan dan berkata, "Jangan khawatir, Patriark. Saya tidak dapat membantu Anda dalam situasi ini, tapi saya pikir, selama saya mendapatkan bagian terakhir dari Tianluo dan Shu, pasti ada banyak pil ajaib di dalamnya. Pada saat itu, saya akan memperbaiki pil, dan saya yakin Anda dapat pulih." Tapi ini membuat Patriark terlihat khawatir dan gugup untuk sementara waktu. "Lin Ming, jangan main-main. Bagian terakhir dari Tianluo dan Shu berada di mausoleum Wu Zetian. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah berhasil memasuki mausoleum Wu Zetian. Aku baik-baik saja sekarang. Jangan mengambil risiko." Untuk sesaat, Lin Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Patriark, terus terang, bukan hanya karena ini saya ingin memasuki mausoleum Wu Zetian. Bahkan, itu ada hubungannya dengan Wu Zetian dan keselamatan Sunyi. Wu Sunyi adalah keturunan dari keluarga Wu. Patriark secara alami tahu bahwa Wu Sunyi ada hubungannya dengan Wu Zetian. Tapi sekarang Lin Ming mengatakan bahwa itu apakah akan memasuki makam Wu Zetian juga terkait dengan keselamatan Wu Zetian sendiri dan keselamatan Wu Sunyi. Patriark itu bingung. Melihat ini, Lin Ming menjelaskan, pemimpin klan. Pada kenyataannya, Sunyi mendapatkan ki naga dan merangsang ki naga asli di tubuhnya. Ini jauh lebih rumit daripada membantu leluhur jahat menyingkirkan segel. Sunyi mengilhami naga ki yang sebenarnya di tubuhnya, yang dapat membangkitkan kesadaran Wu Zetian. Sunyi yang lebih kuat adalah, semakin cepat kesadaran Wu Zetian akan pulih. Apa? Bisakah ki naga yang sebenarnya membangunkan Wu Zetian? Mendengar ini, itu seperti batu yang menembus langit. Patriark berseru, dan wajahnya berubah, ada hal seperti itu. Lin Ming mengangguk, ya, inilah yang dikatakan Jin Yuyao. Seharusnya tidak ada palsu menurut perkiraan saya, naga ki yang sebenarnya di tubuh Sunyi telah dirangsang. Agaknya, di makam permaisuri Wu Zetian, tubuh permaisuri Wu Zetian sudah memiliki kesadaran, jadi, mendengar kata-kata Lin Ming, Patriark tiba-tiba datang ke sesuatu untuk pertama kalinya. Jantungnya tidak bisa membantu berdetak dan dia berkata, "Jadi kamu akan memasuki mausoleum Wu Zetian?" Lin Ming mengangguk sedikit, ya. Jika hanya ada satu yang tersisa antara Sunyi dan Wu Zetian, tidak ada keraguan bahwa itu Wu Zetian adalah orang yang meninggal. Terlebih lagi, Wu Zetian telah meninggal selama lebih dari 1000 tahun, dan dia masih ingin menghidupkan kembali. Bukankah itu melamun? Jadi tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan Wu Zetian hidup kembali sepenuhnya. Ini, Patriark itu benar-benar tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Akhirnya, dia menghela nafas, itu lebih sulit daripada pergi ke surga, tapi aku hanya bisa berharap kamu berhasil. Patriark, pada saat ini, keempat tetua muncul dan berkata kepada Patriark, saya telah mengatur agar Yuan Pengfei dan si Zhengyan hidup. Semua orang Long telah keluar dari ruang rahasia dan kembali ke rumah masing-masing. Patriark mengangguk sedikit. Kemudian keempat tetua menunjukkan ekspresi yang bermartabat di wajah mereka dan berkata, tangan Yuan Pengfei terlalu berat sebelumnya. Elder dan 3 tetua terluka parah. Aku takut mereka tunjukkan padaku. Lin Ming berkata. Sementara 4 tetua berbicara, Lin Ming sudah mengeluarkan pil untuk penyembuhan, dan membiarkan pemimpin klan mengambilnya. Efek samping setelah mengambil pil roh terbakar terlalu serius. Pil penyembuhan ini secara alami tidak dapat membuat pemimpin klan pulih sepenuhnya, tetapi tidak ada masalah dalam menyembuhkan cedera di tubuh pemimpin klan. Setelah minum pil, wajah pemimpin klan berubah lebih baik seperti yang diharapkan. Pada saat ini, Patriark secara alami berkata, Lin Ming adalah seorang dokter ajaib. Dia juga memiliki 90% pil berkualitas di tangannya.
Tidak masalah untuk menjaga Elder dan Elder ketiga. Elder 4 mengangguk. Kemudian ketiganya menghilang pada saat yang sama. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di rumah. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga melihat bahwa itu tetua dan 3 tetua terluka parah. Mereka semua sekarat. Sepertinya mereka akan mati pada saat berikutnya. Saat ini, Lin Ming secara alami tidak membuang waktu. Dia pertama kali mengeluarkan jarum 9 naga dan menikamnya pada tetua dan 3 tetua masing-masing. Pada saat yang sama, aura surga sudah dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, Lin Ming menaruh pil untuk menyembuhkan kedua orang itu. Mari kita tidak berbicara tentang kualitas 90% pil. Jika kita hanya menggunakan jarum 9 naga untuk menyelamatkan nyawa tetua dan 3 tetua, tidak ada masalah sama sekali. Benar saja, dalam beberapa detik, wajah Elder dan 3 tetua meningkat dengan cepat. Dalam 10 detik terakhir, wajah tetua dan 3 tetua meningkat sepenuhnya. Mereka tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun Patriark dan 4 tetua telah melihat keterampilan medis Lin Ming untuk waktu yang lama, tetua dan 3 tetua berada di ambang kematian, dan mereka dapat pulih dalam waktu kurang dari 1 menit. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menahan napas. Patriark, 4 tetua, aku tidak mati. Saat berikutnya, kelopak mata tetua dan 3 tetua bergerak pada saat yang sama. Kemudian, mata terbuka hampir pada saat yang sama. Lihat 2 orang bangun seperti mulut ini, Patriark bukan dari cara tersenyum. Jika kalian berdua meninggal, masih bisa melihat kami. Kemudian dia memberi isyarat ke Lin Ming berikutnya, itu Lin Ming yang kembali ke masa lalu, menundukkan si Zheng Yan dan Yuan Pengfei, dan menyelamatkanmu. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.